Ya, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman di luar sana dimanapun teman-teman berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang kita tahu saat ini Indonesia bahkan di beberapa negara pun sedang mengalami wabah COVID-19 ya. Jadi semoga keadaan di bumi kita ini bisa cepat membaik ya. Amin ya robbal alamin. Nah, berhubung saat ini pun sedang dihimbau untuk kita melakukan social distancing dan isolasi diri. Jadi aku mau memproduktifkan diri sekaligus sharing-sharing kita ya untuk teman-teman yang mungkin jenuh di rumah aja, kita bisa saling sharing gitu. Jadi ini masih ada korelasinya dengan situasi yang terjadi saat ini, karena mungkin banyak dari kita yang aktivitasnya atau kegiatannya itu menjadi terbatas. Yang biasanya di luar rumah, yang biasa berkegiatan di lapangan itu dibatasi karena untuk menghindari terjadinya penyebaran virus itu lebih luas lagi. Kayak misalkan sekolah, kuliah, kerja itu kan semua sekarang kita di rumah, stay at home ya, dilakukan dari rumah semuanya. Nah, itu kan juga membuat ya beberapa orang itu ya mengalami kejenuhan, stres gitu. Jadi kita coba yuk sama-sama untuk membangkitkan semangat lagi untuk diri kita biar tetap produktif di rumah tapi tetap semangat juga gitu. Nah, berhubung banyak nih kayaknya yang dari kita ya termasuk aku mungkin ya, kita sama-sama buat introspeksi diri aja. Kayak di kalangan mahasiswa gitu, saat ini itu kan banyak yang kuliahnya online sekarang, bimbingannya pun online, terus banyak tugas-tugas online sekarang dikerjakan dari rumah seperti itu. Nah, banyak yang mengeluh kayak banyak tugas nih gitu, enakan produktifnya di luar rumah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk hal tersebut yaitu balik lagi kepada individunya masing-masing, bagaimana menjalankannya, bagaimana menerimanya gitu. Tapi di sini aku mau sharing aja ke kalian dan mau mengingatkan juga ya walaupun kita sedang berada di situasi yang mungkin tidak seperti biasanya, tapi kegiatan aktivitas harus tetap jalan, harus tetap memaksimalkan diri juga ya. Dan satu lagi sih, kurangin lagi mengeluhnya gitu. Nah, bicara soal mengeluh, ini terkait juga ya, mungkin kalau lebih sering mengeluh itu tandanya kita lupa lagi nih untuk banyak-banyak bersyukur sama apa yang sudah Allah berikan, nikmat yang sudah Allah kasih ke kita. Mungkin kita lupa gitu mensyukurinya, sehingga saat ini kita bisa mengeluh gitu. Nah, bicara soal bersyukur ya, mensyukuri nikmat Allah, aku jadi teringat kisah dimana aku bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi dengan rasa syukur itu. Kenapa seperti itu? Jadi gini teman-teman, aku ini kan dulu sebelum berkegiatan aktif di rumah, jadi waktu normal kegiatannya biasa itu kan ke kampus, dan perjalanan ke kampus itu melewati kondisi-kondisi lingkungan yang bermacam-macam. Nah, saat itu aku berada dalam situasi yang mungkin capek, terus lagi ngedown, lagi
kurang semangat, lagi butuh motivasi kayak gitu. Itu karena disebabkan aktivitas yang, maaf ya, ada suara motor lewat. Nah, itu diakibatkan karena terlalu seringnya aktivitas yang berulang-ulang gitu. Jadi aku ngerasa kok kayaknya hidup gini-gini aja ya, kok kayaknya aktivitas aku gini-gini aja, nggak ada apa ya, peningkatan gitu. Kayak aku pengen deh kayak mereka, aku pengen deh bisa dapat ini, bisa dapat itu, bisa melakukan ini, melakukan itu. Pengen cepet-cepet lulus kuliah kayak gitu, pengen cepet-cepet kerja, pengen cepet-cepet banyak kegiatan lain gitu. Kenapa cuma kegiatannya ini aja? Aku mikirnya kayak gitu. Sempet kayak pengen, sebenarnya bukan istirahat juga sih, pengen keluar dari situasi itu karena memang bener-bener bosen, jenuh, capek kayak gitu. Nah lalu di perjalanan aku terfikirkan ya, karena aku ke kampus itu menggunakan kereta api KRL, rutenya itu Tangerang Duri Tanah Abang Kebayoran. Nah otomatis selama perjalanan itu kan bermacam-macam orang dengan profesi yang berbeda-beda gitu berkumpul di situ kan. Apalagi Tanah Abang, kalau temen-temen anak kereta banget, angker asik, pasti tau lah ya, di situ tempat titik orang berkumpul tuh sangat tidak bisa dikontrol gitu. Oke, dari pekerja kantoran sampai buruh, pedagang itu di situ semua ada gitu. Nah tapi bukan itu yang aku ingin sampaikan sih. Nah setelah ya berjalan menuju kampus ya, turunnya di stasiun Kebayoran. Di stasiun Kebayoran pun banyak yang berjualan di situ, kayak ada kakek-kakek yang berjualan tisu. Kalau teman-teman suka turun di stasiun Kebayoran mungkin sering menjumpai ya. Terus ada juga tukang ojek pangkalan, tukang ojek online, terus pedagang-pedagang karena di situ juga dekat pasar ya. Nah setelah itu menuju kampus menggunakan ojek pangkalan. Aku tidak menggunakan ojek online saat itu memang karena harganya sama aja gitu. Jadi aku menggunakan ojek pangkalan. Naiklah tuh. Saat di perjalanan apa yang terjadi? Mungkin ini salah satu cara Allah untuk mengingatkan hambanya, terutama aku ya, yang mungkin saat itu sedang lupa kalau misalkan nikmat Allah tuh udah banyak banget yang dikasih. Jadi pas di perjalanan, karena sebentar lagi sampai, akhirnya aku ambil tuh uang untuk membayar ojek. Itu 10.000. Pas ambil dari kantong, terus lihat kan uangnya, terus mikir, ini uang 10.000. Iya, kalau cuma untuk Nisha ya cuma 10.000, tapi setelah ini kalau udah berpindah tangan ke abang tukang ojeknya, ini tuh 10.000 tuh berarti banget gitu loh. Kayak di situ aku mikir, jadi kayak ini uang 10.000 tuh gampang banget loh Nisa dapetin gitu. Cuma dikasih orang tua, diambil, ditaruh di kantong, terus diambil lagi gitu, terus dikasihin. Itu kan gampang banget. Terus Nisa bisa sampai kampus dengan selamat kayak gitu dengan uang itu. Nah tapi untuk abang tukang ojek itu sendiri, itu pasti berarti banget kan buat dia 10.000 itu, yang
dia harus mengeluarkan energinya dulu untuk menjalankan motornya, terus harus mencari penumpang gitu kan, panas-panasan, baru dia dapat uang 10.000. Sedangkan aku dengan mudahnya mendapatkan uang 10.000 itu gitu, dan mengeluarkannya pun dengan mudah. Dan disitu aku jadi mikir mikir kayak ya ampun Nis gitu, kayak ini sebenarnya uang 10.000 tuh udah harusnya Nisa syukurin banget gitu, bisa Nisa nyampe kampus dengan baik, dapat uang 10.000 juga nggak sesulit abang ini gitu. Tapi kenapa Nisa masih kurang bersyukur sih, masih ngeluh, masih pengen ini pengen itu gitu. Coba deh Nisa lihat ke bawah lagi, orang-orang yang mungkin dari pagi itu udah keluar rumah mencari sedikit rezeki, dari pagi buta mungkin ya sampai siang, sampai malam mungkin, yang harus menguras keringat, membanting tulang untuk keluarganya, jualan, entah itu membuka jasa gitu kan, kayak ojek. Nah terus aku jadi mikir kayak ya ampun, jangankan ini ya, jangankan uang cuma 10.000, seharusnya Nisa bisa mensyukuri lagi gitu. Udah dikasih nikmat sehat, Nisa bisa dapat ilmu di kampus itu dengan badan yang sehat. Banyak kan pasti teman-teman mahasiswa juga yang mungkin gak bisa kuliah karena badannya kurang sehat kayak gitu, udah bisa berangkat ke kampus aja tuh udah harusnya bersyukur banget gitu. Terus akhirnya di situ langsung kayak teng gitu loh, kayak jadi apa ya, pertanyaan dari dalam hati yang kemarin tuh, yang Nisa ngerasa capek, kenapa sih hidupnya kayak gini-gini aja, kayaknya porosnya tuh begitu aja gitu, nggak ada peningkatan dalam diri. Terus padahal pengen ini pengen itu gitu. Terus dan itu pun saat itu terjawab gitu. Nah kalian pernah nggak sih menemui atau dalam hidup kalian tuh kayak kalian punya pertanyaan, satu pertanyaan, kenapa sih ini begini, kenapa itu begitu, terus tapi tiba-tiba tanpa kalian sadari itu terjawab sendiri gitu. Nah coba kalian komen di bawah pengalaman seperti apa yang pernah kalian rasakan juga, mungkin kayak aku juga gitu pernah. Nah iya, akhirnya terjawab. Mungkin itu salah satu cara Allah ya buat ngingetin hambanya untuk enggak lupa terhadap apa yang udah Allah kasih kayak gitu. Sebenarnya Nisa bukan yang nggak tahu, Nisa tuh tahu harus bersyukur, tapi Nisa lupa. Kadang kan manusia itu kan emang tempatnya lupa ya guys. Jadi kita harus makanya rajin-rajin baca Quran, mendekatkan diri sama Allah biar nggak kufur nikmat gitu, biar nggak ngerasa selalu kekurangan gitu. Karena kan memang Allah juga sudah menyebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah itu guys, itu kuncinya. Jadi kalau kita lebih banyak bersyukur, itu Allah akan memberi nikmat yang banyak gitu, akan memberikan lebih apa yang kita mau.
Kalau misalkan justru kitanya nggak bersyukur, kita ngerasa kekurangan terus, mau ini mau itu, nanti ya tunggu azabnya aja dari Allah gitu. Nauzubillah ya, kita juga nggak mau seperti itu. Nah itu sih yang bisa sama-sama kita ingatkan kembali ya, bahwa jangan sampai lupa buat bersyukur. Nah di kondisi yang saat ini kurang membaik juga, teman-teman jangan lupa untuk bersyukur. Walaupun tugas banyak, walaupun saat ini nggak bisa kemana-mana, syukuri apa yang udah teman-teman dapatkan hari ini. Coba deh lihat lagi ke bawah, lihat lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang harus berjuang melawan penyakitnya, harus berjuang memberantas virus-virus itu, seperti tim-tim medis seperti itu yang harus mempertaruhkan nyawanya juga demi kemaslahatan umat. Itu kan nggak mudah gitu. Nah sedangkan kita yang cuma disuruh stay di rumah aja tuh kadang masih bandel buat keluyuran keluar rumah, kadang masih ngerasa bosen, ngerasa nggak bersyukur, ngerasa ngeluh terus gitu. Jangan sampai ya kita jadi golongan yang nantinya kufur terhadap nikmat yang udah Allah beri gitu. Nauzubillah ya. Jadi aku mau ingetin teman-teman di sini, kita harus terus bersyukur setiap hari gitu. Karena jangankan nikmat kesehatan ya, maksudnya kita udah dikasih apa ya, ini bukannya merendahkan yang lain atau apapun. Contohnya kayak misalnya kita udah dikasih penglihatan yang baik, udah dikasih penciuman, udah dikasih pendengaran yang normal, tapi kadang kita tidak menjalankan fungsi organ-organ itu dengan baik gitu. Seharusnya kita bisa memberikan hal yang lebih untuk kemaslahatan umat dari apa yang udah Allah kasih gitu, agar lebih bermanfaat lagi kan apa yang udah Allah kasih gitu. Itu aja sih dari aku ya. Mungkin teman-teman nanti bisa komen kalau misalnya ada yang kurang dari apa yang udah aku sampaikan. Itu aja sih sebenarnya, aku pengen sharing aja sama kalian untuk kita terus bersyukur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.